Oke, selanjutnya kita akan memberikan sedikit tambahan di bagian form tambah kategori. Ya, tujuannya adalah ketika kita menambahkan kategori baru di form tambah kategori dan kita klik button keluar, nanti otomatis form daftar kategori yang merupakan owner dari form tambah kategori ini, ya di data grid view-nya akan tampil data baru. Ya, data baru yang kita masukkan di form tambah kategori ini secara otomatis kalau kita klik button keluar akan mengupdate data grid view yang ada di form daftar kategori. Oke, kita langsung coba saja di programnya. Kita masuk ke form tambah kategori. Oke, tapi sebelum itu kita masuk dulu di form daftar kategori ya. Ya, di sini kita coba sedikit modifikasi ya di bagian form daftar kategorinya. Oke, nah di sini nanti kita akan coba di form daftar kategori ini kita akan coba ubah ya. Kita akan coba ubah di bagian form load-nya yang semula private ya, tipenya private. Di form load-nya ini yang semula tipenya adalah private, kita ganti jadi public. Nah, ini kita ganti jadi public. Nah, ini kita akan ganti jadi public. Tujuannya adalah agar nanti form daftar kategori load itu bisa kita akses dari form tambah kategori yang merupakan child dari form daftar kategori ini. Ya, karena kita ingin merefresh ya, kita ingin merefresh data daftar kategorinya ya otomatis kita panggil nanti form daftar kategori load ini di form tambah kategori. Nah, setelah itu di form tambah kategori kita tambahkan code seperti ini di button keluarnya ya. Di button keluarnya kita akan tambahkan code seperti ini ya. Nanti kita akan panggil di form tambah kategori di bagian keluar. Nah, ini kita akan tambahkan code ya. Jadi kita harus punya objek form daftar kategori. Nah, saya namai form daftar kategori sama dengan form daftar kategori list.owner. Jadi kita akan memanggil owner dari form tambah kategori ini, yaitu form daftar kategorinya kan. Jadi kita tambahkan code seperti ini. Nah, nanti form daftar kategori ini merupakan objek ya, yang mewakili dari owner form tambah kategori ini. Nah, setelah itu kita tinggal panggil saja objeknya. Nah, ini kita panggil form load-nya. Form daftar kategori load, karena sudah tipenya public, jadi kita bisa panggil. Nah, ini kita tambahkan button keluar, koma E, seperti ini. Nah, nanti otomatis waktu kita klik button keluar ya, itu otomatis akan mengupdate data daftar kategori di form daftar kategorinya. Oke, kita langsung coba saja. Oke, kita masukkan username passwordnya. Oke, setelah itu kita tambahkan di kategori baru di sini. Misalnya kategori yang terbaru adalah 07, saya tambahkan 08 dengan kode nama kategori olahraga. Oke, saya klik keluar. Nanti otomatis olahraga itu akan muncul di sini. Oke, itu untuk form tambah kategori. Nah, kita juga akan melakukan sedikit modifikasi di form update ya, form ubah kategori. Nah, kita kembali ke slide-nya dulu. Oke, di sini yang di bagian form ubah kategori ini kita akan modifikasi sehingga nanti waktu kita mengetikkan kode kategori di sini ya, misalnya 04, itu nanti langsung muncul nama kategorinya. Dan nama kategorinya ini merupakan nama kategori yang sudah ada di database sesuai dengan kode kategori yang kita masukkan. Jadi saat user ingin mengubah kode kategori tertentu ya, nama kategori yang lama itu akan langsung muncul di textbook nama kategorinya. Ya, dan kita juga beri max length ya dari
textbook kode kategori itu sebanyak 2 ya. Dan nanti nama kategorinya langsung ditampilkan begitu kode kategori selesai diketikkan oleh user. Oke, kita langsung coba saja di programnya. Oke, kita masuk ke form ubah kategori. Terus di bagian kode kategorinya ini ya. Ini di bagian form load-nya. Di bagian form load-nya ini saya tambahkan max length dari textbook kode kategorinya itu sama dengan 2. Sehingga nanti user hanya bisa mengetikkan 2 karakter untuk kode kategorinya. Setelah itu di bagian textbook kode kategori ya. Textbook kode kategori ini kita tambahkan code ya untuk bisa agar waktu user mengetikkan sesuatu di sini ya, nanti nama kategorinya akan langsung muncul sesuai dengan kode kategori yang dimasukkan. Nah, setelah itu di textbook kode kategori ini kita tambahkan code seperti ini. Nah, if textbook kode kategori .text.length itu sama dengan textbook max length-nya ya. Textbook kode kategori .max length. Oke. Nah, jika memang sudah dimasukkan 2 karakter di textbook kode kategorinya, nanti kita akan masuk ke kondisi sini. Ya, kita akan eksekusi untuk query select ya dari database tabel kode kategori dengan kita panggil metode baca data dengan parameter, yaitu parameternya adalah kode kategori. Nah, kita tambahkan list kategori di sini. Nah, ini list kategorinya belum ditambahkan sehingga kita perlu membuat sebuah objek list kategori ya di form ubah kategori ini. Mungkin di sini saya tambahkan satu variabel dengan tipe list of kategori. Jadi saya tambahkan list kategori list kategori sama dengan new list kategori. Setelah itu di bagian sini kita bisa langsung gunakan variabel tersebut yang list kategori sama dengan kategori dot baca data ya. Nah, parameternya adalah kode kategori, isi dari kriterianya adalah textbook kode kategori dot text. Oke. Nah, nanti kita akan panggil ya di sini. Oh, ini kurang T ya, list kategori ya. Oke. Oke, setelah itu ya kita pakai kondisi di sini if list kategori ya. List kategorinya itu ada isinya ya. Nah, .count lebih dari 0. Nah, sehingga nanti kode kategorinya memang yang waktu di user itu memang ada di tabel kode kategori. Nah, kita tampilkan di bagian textbook nama kategori .text-nya kita set dengan hasil query-nya ya, list kategori. Nah, indeks ke 0 nama. Oke, harusnya waktu kita mau mengetikkan kode kategori ya, itu otomatis hanya akan ada satu kategori kan, sehingga kita ambil indeks ke 0. Karena memang kode kategori itu merupakan primary key. Nah, sehingga tidak ada data yang sama. Oke, jadi pasti hasilnya 1 ya. Tapi karena memang return value-nya dari baca data ini adalah list of kategori ya, sehingga kita tetap harus tambahkan indeks ke 0 di sini. Indeks ke 0 ya pasti datanya 1. Oke. Terus kita tambahkan textbook nama kategori .focus ya. Jadi nanti setelah hasilnya keluar itu kursornya akan pindah ke textbook nama kategori. Oke, kalau tidak ada ya kita berikan warning di sini. Nah, kita pakai message box .show. Kita tuliskan dengan kode kategori. Kode kategori tidak ditemukan.
Kita kasih pesan kesalahan. Oke. Setelah itu kita textbox nama kategorinya kita kosongkan. Teks sama ini. Oke. Nah, kita langsung coba saja. Oke, saya masukkan username Andrew, passwordnya 134. Oke, setelah itu di bagian kategori, ubah. Nah, misalnya yang kode kategori 8 tadi, nah, olahraga saya ubah dengan sport misalnya. Ubah. Oke. Oke. Nah, ini karena belum ditambahkan code untuk itu ya. Code untuk ubah tadi, ya di bagian keluarnya harusnya ditambahkan juga di bagian agar bisa nanti ngelut ya otomatis. Oke. Nanti bisa ditambahkan sendiri. Oke, selanjutnya adalah kita akan menambahkan beberapa tambahan di form hapus kategori barang ya. Nah, nama kategori ini ya langsung ditampilkan begitu kode kategori selesai diketikkan oleh user, sama seperti yang code untuk ubah kategori tadi ya. Cuman kita ini ya, kita disable untuk nama kategorinya di sini. Textbooknya kita disable. Oke, jadi mungkin kita langsung coba saja di programnya di bagian form hapus kategori ya. Ini saya copy saja langsung. Ya, ini saya copy. Kan codingannya juga sama. Ini di form hapus kategori ya, di bagian kode kategorinya ini saya langsung copy di sini, dan untuk list kategorinya saya juga copy di sini. Saya tambahkan ya, list kategori, list kategori, nah dengan new list. Setelah itu kita juga disable ya untuk bagian nama kategorinya ya, sehingga nanti tidak bisa diedit oleh usernya. Nah, ini kita tambahkan textbook nama kategori .enable sama dengan false ya di sini. Nah, ini kita tambahkan di bagian ini, textbook nama kategori .enable sama dengan false. Oke. Oke, kita langsung coba saja. Saya pakai user Andrew lagi. 134. Login. Oke. Terus di bagian kategori ya, saya tambah di form hapus ini, saya misalnya tambahkan kode 08 ya. Oh, ini belum ditambahkan maxlength ya. Ini saya lupa tambahkan maxlength di bagian form load-nya, harus ditambahkan maxlength juga ya. Nah, ini di bagian form load ini saya tambahkan text box kode kategori maxlength sama dengan 2. Nah, harusnya seperti ini. Oke, kita coba tampilkan lagi. Oke, login. Nah, Andrew 1 2 3 4. Oke.
Oke, kita coba tambahkan di kategori yang kita hapus. Misalnya saya masukkan 08 ya, sport. Nah, kalau kita hapus nanti otomatis juga akan terhapus ya. Nanti untuk button keluarnya juga harusnya kalian tambahkan code seperti yang ada di form tambah kategori ya.